Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel aku, Mami Kidos. Share lagi kegiatan aku kali ini ya Mams. Jadi ini adalah rutinitas di pagi hari aku. Sebelumnya ini aku mau beli gas dulu ke warung terdekat karena kebetulan gasnya habis. Aku tuh mau manasin MPASI-nya adek. Nah ini lanjut setelah aku dari warung, ini aku langsung manasin MPASI-nya adek dan bikin sarapannya kakak. Kebetulan aku bikin yang simple aja. Aku mau goreng telur gulung yang sempat aku bikin frozen foodnya di vlog sebelumnya ya Mams. Nah, kalau Mam sendiri di rumah kayak gimana? Apakah sama sesibuk aku di rutinitas pagi harinya atau misalkan nyantai-nyantai aja nih? Kalau aku tuh ya, karena memang masih punya anak kecil ditambah dengan kakak yang baru masuk sekolah, jadi ya memang rutinitas pagi harinya di weekday itu seperti ini ya Mams, bikin sarapan, siapin seragam sekolah, siapin seragamnya suami, belum mandiin anak-anak, belum pekerjaan menumpuk yang lainnya, ya disyukuri aja ya Mams ya, alhamdulillah gitu. Pengennya sih pagi-pagi kayak gini rebahan ya Mams, masih selimutan di kasur. Cuma ya apa daya kalau misalkan memang udah harusnya ini tuh jadi tugas negara kita, tugas wajib. Tapi ya kalau aku sih alhamdulillah masih disyukuri dan masih dikerjakan dengan happy-happy aja gitu Mams. Apalagi ditambah dengan mami-mami online di rumah yang selalu support aku, selalu semangatin aku. Ya kita ceritanya masih senasib gitu lah ya Mams ya. Jadi ibu rumah tangga selalu produktif, yang selalu banyak rutinitasnya. Walaupun ya kadang-kadang suka ngomel-ngomel gitu ya Mams. Nah lanjut setelah adek tidur, karena biasanya kalau misalkan adek itu pagi-pagi setelah sarapan dan mandi dia itu suka ngantuk lagi ya Mams, jadi dia itu tidur. Alhamdulillah ini aku melanjutkan pekerjaan aku dengan sapu-sapu rumah. Nah rencananya juga setelah nyapu-nyapu ini aku nggak akan lanjut ngepel, karena ngepelnya itu biasanya aku 3 hari sekali ya Mams. Aku mau lanjut aja untuk nyuci baju karena cucian aku itu udah pada numpuk. Tapi ternyata adik biru sudah bangun, jadi dia itu nggak lama ya untuk tidurnya. Jadi ya udahlah, aku mau lanjut beresin dulu untuk kasur aku sapu-sapuin gitu ya. Karena aku tuh kalau misalkan ngelihat kasur masih berantakan gitu, suka moodnya langsung hancur loh Mams. Jadi aku tuh sebisa mungkin langsung beresin kasurnya biar kelihatan lebih rapi gitu ya Mams ya. Ya ampun, kalau misalkan dipikir-pikir aku tuh waktu masih belum menikah gitu ya, masih zaman gadis, itu tuh namanya ngerapi-rapihin, beres-beresin kasur itu tuh emang paling mager banget ya Maps. Makanya nggak tahu kenapa nih setelah aku nikah, setelah aku punya anak, bawaannya tuh kadang suka emosi gitu ya kalau misalkan ngelihat rumah berantakan. Aku tuh kadang suka sampai baca-baca gitu di artikel atau misalkan nge-googling gitu ya. Apakah ini tuh wajar gitu ya seorang istri atau seorang ibu ngomel-ngomel terus kalau ngelihat rumah berantakan. Jadi aku tuh kalau misalkan ngelihat sesuatu yang nggak rapi itu tuh kayak langsung pengennya tuh ngomel gitu. Walaupun ya sebenarnya dikerjain juga gitu sama sendiri. Makanya kalau misalkan suami aku di rumah tuh kadang dia tuh suka ngomong kayak gini loh Mams, Mami bisa gak sih gak ngomel-ngomel sehari aja, dia bilang gitu. Aku tuh kadang suka pengen ketawa sendiri juga sih Mams, kok aku tuh jadi kayak gini ya, kok aku tuh jadi gampang emosian ya. Apakah mungkin memang ini tuh perubahan yang memang harus dimaklumin aja, atau ya memang udah wajar gitu ya Mams ya, aku juga nggak ngerti. Nah jadi sambil ditemenin ade ini tuh aku udah giling untuk cuciannya Mams ya. Jadi aku tinggal jemur-jemur aja. Ya aku nyempet-nyempetin waktu aja sambil aku jemur, sambil aku liatin ade gitu. Karena ya aku juga nggak bisa ya setiap saat itu harus nitipin sama mertua aku, karena aku juga nggak enak ya kalau misalkan harus setiap saat nitipin sama mertua aku ya untuk ade biru ini. Makanya aku tuh nyambil-nyambil aja gitu, selagi aku bisa kerjain ya udah aku kerjain aja. Nah ini tuh pagi hari di Bandung, kebetulan cuacanya tuh udah 2 hari kayaknya setiap di pagi itu agak gerimis-gerimis gitu. Cuma untuk hari ini kayaknya dia mendung-mendung aja, nggak gerimis. Jadi ya semoga hari ini tuh bisa langsung kering gitu ya untuk cuciannya. Nah kalau misalkan aku tuh tipe orang yang kalau misalkan udah beres atau kering cuci gitu nggak langsung nyetrika ya Mams, karena kan memang bagi-bagi waktu juga. Kadang kalau misalkan aku nyetrika tuh harus ngelihat kondisi ada itu udah tidur. Kalau misalkan dia itu belum tidur gitu ya, terus akunya kecapean, kadang biasanya aku besok-besokin lagi deh untuk setrikaannya. Kalau Mams sendiri di rumah kayak gimana? Apakah cuma dilipat-lipat aja untuk setrikaannya atau langsung disetrika gitu ya Mams?
Oke Mams, masih di pagi hari ini sekitar jam 10 pagi. Aku tuh mau masak dulu ya Mams ya. Adek biru itu sambil main-main gitu di belakang aku. Ini tuh aku rencananya mau masak ceker ayam di bumbu balado karena kakak request ya. Seperti biasa aku tuh selalu mengutamakan requestannya kakak dulu, karena kalau misalkan dia nggak request terus aku bikin makanan itu, nah si makanannya itu jarang dia makan Mams. Jadi aku tuh paling sebel gitu kalau misalkan udah masak terus dia nggak makan gitu. Makanya aku selalu nanya, kakak mau makannya apa, dan kebetulan dia katanya pengennya ceker balado gitu. Kakak tuh udah kuat ya Mams makan pedes gitu, tapi kayak ini aku nggak kasih cabai rawit atau cengek, ini aku cuma tambahin cabai merah aja ya Mams ya. Kalau misalkan pedas-pedas dikit ya dia masih bisa lah makan. Terus untuk menu keduanya, menu aku dan suami aku itu tuh aku mau bikin ikan kembung cabai rawit. Jadi untuk ikan kembung cabai rawitnya nanti ikannya digoreng dulu, terus aku mau siapin bumbu-bumbu irisnya gitu. Kadang-kadang kalau di pagi hari juga aku jarang masak ya Mams ya. Kalau misalkan kakak pulang sekolah biasanya ya aku ceplokin telur, atau mungkin bikin goreng nugget, atau yang simpel juga seperti ya apalah ya. Makanya kita tuh harus stok frozen food ya Mams ya. Kadang biasanya frozen foodnya aku beli, atau misalkan kalau memang ada waktu ya aku bikin sendiri homemade gitu ya Mams ya. Nah, kalau misalkan lagi agak santai kayak gini ya udah aku masak aja paginya, terus nanti sorenya tinggal anget-angetin. Kalau pagi-paginya aku nggak masak, ya biasanya aku masaknya itu sekitar jam 3-an, karena sekalian untuk makan malam ya, karena suami aku kalau misalkan pulang kerja itu biasanya dia makan lagi gitu. Oke Mams, sambil nemenin aku masak-masak kali ini, jadi aku mau sedikit cerita juga ya Mams ya. Jadi di vlog sebelumnya itu aku dapat komentar gitu dari salah satu mami online yang baik hati banget menurut aku. Karena sebetulnya kalau misalkan kalian tahu kan, untuk upload video di YouTube itu kan nggak sembarangan ya Mams, walaupun kita udah bikin sendiri, ngedit sendiri, tapi yang bermasalah itu biasanya itu dari segi background ya Mams ya. Nah aku tuh beberapa kali, karena kan memang untuk kemarin-kemarin itu aku pakai backgroundnya itu langsung dari aplikasinya ya Mams ya, dan biasanya itu memang gak ada masalah gitu. Tapi ternyata di salah satu vlog aku yang kemarin baru aku upload itu, aku tuh dapat notifikasi itu tuh ada copyright atau klaim hak cipta gitu. Nah, sebetulnya aku tuh udah masuk itu ya ke YouTube dashboardnya atau YouTube studio aku, dan aku tuh ngeliat di situ tuh keterangannya untuk hak ciptanya itu tidak akan berpengaruh, atau misalkan tidak akan berpengaruh ke segi apapun gitu ya Mams ya. Mungkin dari segi monetisasi atau gimana aku juga kurang ngerti. Nah, makanya sebelumnya tuh aku biarin aja dulu, karena mungkin itu tuh cuma kesalahan gitu atau error gitu ya Mams ya. Nah, sampai akhirnya aku tuh komen-komenan terus lanjut DM-DM-an gitu sama mami online yang baik hati banget, namanya Mami Yunita ya. Jadi kita tuh sharing-sharing gitu tentang apa namanya, gimana sih copyright, apa sih yang harus dilakukan kalau misalnya kita kena copyright gitu kan. Nah aku tuh sempat tanya-tanya juga sama dia apa yang harus aku lakuin kayak gitu, dan akhirnya dia tuh ngasih sharing ilmu gitu sama aku, dan aku tuh bersyukur banget dapat teman ngobrol gitu kan, apalagi mengenai dunia YouTube yang aku tuh segala sesuatunya tuh otodidak gitu Mams ya. Jadi aku tuh segala sesuatunya itu nggak nanya-nanya langsung, tapi aku tuh nyari ilmunya gitu ya, mau itu di YouTube atau misalkan di Google atau dimanapun gitu ya untuk sumbernya. Makanya setelah aku ngobrol sama Bunda Yunita atau Mami Yunita ini, aku tuh ngerasa kayak aku tuh punya temen gitu, temen sharing, dan dia tuh istilahnya lebih dulu dari aku bikin YouTube gitu. Jadi dia tuh punya pengalaman yang menurut aku ya bisa jadi ilmu gitu loh buat aku. Nah jadi ternyata kalau misalnya kita kena copyright gitu, di YouTube Studio atau dashboardnya itu kita bisa hapus ya, kita bisa hapus si lagunya, atau kita bisa bisukan suaranya gitu, suara backsoundnya tanpa membisukan suara voice over kita kayak gitu Mams. Aku tuh bersyukur banget juga ya, karena ini pertama kalinya aku kena notifikasi copyright gitu. Terus akhirnya ada salah satu mami online yang bersedia untuk membagi ilmunya, itu tuh langsung banget ya, jadi aku tuh merasa terharu gitu loh. Ini ada juga yang notice aku gitu, karena biasanya aku tuh masukin si lagunya itu ya langsung dari aplikasi, dan ternyata itu tuh nggak boleh Mams. Kalau misalkan kita tuh lebih aman itu tuh masukin lagu-lagunya dari YouTube Studio yang udah disediakan sama YouTube gitu.
gitu. Alhamdulillah banget ya Moms ya, bermanfaat banget untuk ilmu-ilmunya. By the way, makasih ya Mami Yunita Fariza udah ngasih ilmu yang bermanfaat banget buat aku. Semoga Mami nonton ya untuk vlog aku kali ini. Nah, alhamdulillah Mams, untuk masakan aku kali ini sudah selesai. Jadi ini aku lanjut juga untuk cuci-cuci piring, karena ya biasanya kalau misalkan udah masak-masak kayak gini tuh suka heboh juga sama cucian piringnya. Jadi nggak bisa banget kalau misalkan ninggalin dapur itu tuh dengan cucian piring yang kotor. Ini tuh setelahnya aku lanjut juga ya untuk rapi-rapihin atau lap-lapin dapurnya, karena kayaknya udah lama banget nih aku tuh nggak rapi-rapihin dapur. Rencana juga aku pengen makeover dapur aku ini, cuma ya masih nabung-nabung gitu ya untuk makeover dapurnya. Semoga suatu saat aku bisa makeover dapur ini jadi dapur impian gitu ya Mams ya. Karena suka ngiler gitu sih kalau misalnya ngeliat mami-mami online yang punya dapur estetik, dapur-dapur yang lucu-lucu gitu. Jadi aku tuh kadang suka pengen makeoverin dapur aku gitu. Ya didoakan aja, semoga nanti sedikit-sedikit aku bisa makeover dapur aku ini ya Mams ya. Dan aku pasti bakal update perkembangan dapur aku atau misalkan sisi rumah aku yang akan aku renovasi ini lewat channel YouTube aku ya Mams ya. Amin. Oh ya, Mam, ngelihat wastafel aku ini aku kadang suka gemes juga ya. Aku pengen bersihin dari kerak-kerak sama noda-nodanya gitu. Cuma ini tuh aku lagi lihat-lihat dulu untuk merek yang bagus gitu untuk ngebersihin wastafel ya Mams ya. Mungkin suatu saat kalau misalnya aku udah dapet si produk yang ampuhnya untuk ngilangin bekas noda-nodanya di wastafel aku ini, aku bakal update juga ke Mams semua di rumah. Pokoknya masih banyak banget deh Mams PR-PR aku untuk bisa mempercantik rumah aku ini Mams. Ditunggu aja ya, semoga aku juga bisa update di vlog-vlog aku selanjutnya. Oke Mams, terima kasih sudah menonton untuk vlog aku kali ini. Mohon maaf cuma bersih-bersih aja rutinitas aku di pagi hari sebagai ibu rumah tangga. Semoga ada yang bermanfaat dan bisa di share ilmunya ke Mams-Mams semua di rumah. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk saling support ya Mams ya. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.